Bude inget ya? Bude itu kakak saya. Jadi kakak angkat saya. Jadi nggak ada yang tahu kecuali saya dan Nikita. Rupanya Rasman Arif Nasution sengaja dikerjai oleh Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, dan Nikita sendiri ngerjain melakukan pemindahan Laura Mizani yang membuat Rasman akhirnya merong-merong, mencak-mencak, ngamuk ya, hingga bawa-bawa nama Fitri Salhuteru, sehingga ketahuan siapa yang diduga dalang dibalik kisruhnya hubungan Nikita Mirzani. Fitri Salhuteru kami selalu kontak hampir tiap hari ya. Fitri bilang, Bang, setahu saya selama saya bergaul dengan Nikita Mirzani dan Loli, dia tidak pernah cerita Bude. Saya juga kaget, kok tiba-tiba ada Bude. Ini Bude yang mana nih? Bude-budean kah atau siapa? Saya udah bilang sama kalian, selama ini yang namanya Bude tidak pernah. Itu kata Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru saya buka nih. Ketika ketemu dengan saya Loli kemarin, Loli minta telepon, Om tolong Om sambungkan saya dengan Tante Fitri, dia orang baik. Saya sambungkan sebentar video call, nangis dua-dua. Fitri nangis, Loli nangis. Bahasa Fitri sederhana, sabar nak, bantu saya Tante, itu kalimat. Tak heran jika Rasman Arif Nasution marah-marah dan ngamuk dengan status dia dalam hubungannya dengan Laura Mizani masih dipertanyakan. Pantas saja Nikita Mirzani ketawa ketiwi kesenangan membuat Rasman marah, apalagi terlihat pengacaranya Fahmi Bahmid senyum-senyum bahagia. Artinya mereka ngerjain Rasman itu kena banget memindahkan Laura Mizani tanpa sepengetahuannya. Tapi Bude inget ya? Bude itu kakak saya. Jadi kakak angkat saya. Jadi nggak ada yang tahu kecuali saya dan Nikita. Karena memang kita nggak mau nyampurin hal-hal yang bersifat privat ya. Dan itu adalah kebiasaan saya. Jadi saya minta Bude, Mbak turun lah, saya manggilnya Mbak ya. Mbak turun lah Mbak. Ini tolong dibantu lah. Biar nanti ini kita telepon. Jadi ya udahlah. Karena memang dia sudah terbiasa ya menghadapi anak, menghadapi bagaimana mendamaikan sesuatu. Saya manggilnya Mbak ya, tapi tidak perlu tahu namanya siapa ya. Tapi dia itu harus dipanggil Bude kalau bertemu dengan Laura. Jadi ini Bude nak, gitu loh ya. Jadi nggak ada yang tahu kan cuma saya Niki, dan sudah lama ini. Cuma memang orangnya tidak mau muncul, ya cuma dia hanya monitor di saat tertentu dia telepon, nah gitu. Karena dia telepon saya, Mbak turun lah. Saya bilang coba Mbak turun tangan, Mbak coba Mbak kan bisa tuh ngobrol sama Laura. Biar jadi Laura hanya bisa diajak ngobrol, diajak bicara dengan santai itu adalah sama budenya. Dan dia nurut sama budenya ini. Sekarang tidak ada yang dipercaya kecuali budenya dan mungkin nanti orang tuanya, seperti itu. Agar Rasman dan Fitri Salhuteru tentunya tidak penasaran, kuasa hukum Nikita Mirzani dengan cerdas Fahmi Bahmid langsung menyampaikan bahwa Bude tersebut adalah kakak angkat dari ya Fahmi Bahmid, yang tentunya tidak semua orang tahu kecuali Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani sendiri. Pantas saja Rasman muring-muring karena ia mendapatkan info A1 dari Fitri Salhuteru bahwa Nikita Mirzani tidak ada yang istilahnya kakak cewek ya, nggak punya bude yang namanya Laura Mizani tersebut. Hal itulah yang menjadikan perjalanan kisah hukum ya, kasus ini semakin pelik dan rumit. Rasman tentunya marah-marah karena ia mengkhawatirkan nantinya Fadel Bajide akan bisa ditetapkan jadi tersangka apabila pengakuan Laura Mizani nanti ya bisa mengarah, bisa ya menjadikan Fadel sebagai tahanan. Nanti itu adalah sesuatu yang akan menguatkan karena
naiknya dari lidik ke sidik tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin akan mencari siapa tersangka sebenarnya dari hubungan yang dilakukan atas laporan Nikita Mirzani yang diduga itu adalah tindak asusila yang dibuat oleh Fadel terhadap putri Nikita Mirzani, yakni Laura Mirzani. Tentu cukup ngakak ketika melihat drama dari kasus ini yang semakin semu akan berujung kemana. Tetapi setelah sentilan Hotman Paris terkait hal tersebut, kita masih akan menunggu babak dan kisah selanjutnya dari kasus hukum laporan Nikita Mirzani atas perbuatan tindak asusila yang dilakukan oleh Fadel Bajideh kepada putrinya. Apakah nantinya akan menetapkan Fadel Bajideh menjadi tersangka dan kemudian ditahan, atau Fadel Bajideh akan bebas? Kita masih menunggu perjalanan kasus ini bagaimana, yang dianggap oleh netizen Indonesia Raya terlalu lama dan berbelit-belit. Apakah barang bukti sudah tidak menunjukkan ke arah menjadikan Fadel tersangka dan lainnya, karena mereka sudah mengelak dan lain-lain? Kita masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan selanjutnya. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya, jelas hamil. Iya, sampai 3 bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya loh, di rumah saya kita sudah tidak ketemu, masih ketemu Alex di pacaran dengan Fadel ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.